ada upah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, kalau kita disuruh percaya, ada dasar untuk percaya, ya rasanya gampang dan mudah. Tapi ketika kita disuruh percaya, tapi nggak ada dasar untuk percaya, itu yang susah. Ya, tetapi ketika kita melakukan dan tetap percaya, maka itu akan diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Saya pengen kita baca dulu yuk, Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-25. Roma 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata di sana begini, saudara. Iya. Kita baca sama-sama 1 2 3. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk apa? Melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk siapa? Untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu siapa? Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin, saudara. Wow, enggak? Jadi jangan bilang itu kan cuma untuk Abraham. Ya, dengan jelas ayat ini tadi berkata, ya, lalu Abraham itu percaya, ya, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya kalau kita tadi lihat di sana, tetapi Abraham percaya. Malah dikatakan di sana, ya, ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Kenapa dia percaya? Terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Apapun keadaannya, saudara, seringkali kita itu cuma baca Alkitab, lalu kita cuma lihat, tapi jarang dari kita yang mau belajar sungguh-sungguh, yes, aku mau ya mengimani itu. Abraham dikatakan tidak ada dasar untuk dia percaya dan berharap. Nggak ada dasar. Kenapa? Janji Tuhan datang kepada Abraham, umurnya sudah berapa dikatakan tadi? 100, dan istrinya sudah menopause, ya. Sudah mati haid. Di mana kata orang bilang berkata bahwa dia sudah tidak mungkin. Dan memang kalau kita melihat, ya ini sih terlalu ekstrim. Ini melawan hukum para medis. Orang sudah tidak menstruasi, mati haid, bagaimana mungkin bisa punya anak? Tapi seringkali kita ini lebih percaya apa yang kelihatan, apa kata manusia daripada apa kata Tuhan. Makanya Tuhan tidak memperhitungkan itu menjadi upah kebenaran dalam hidup kita. Ya karena ya kita lebih percaya. Ada orang datang sama saya, Bu, saya divonis dokter umur saya tinggal 6 bulan. Saya kena cancer, Bu. Dokter bilang umur saya tinggal 6 bulan. Saya tertawa, saudara. Saya bilang, oh, ibu divonis tinggal 6 bulan. Masih lama ya, Bu? Lama nggak, saudara? Kenapa saya bilang begitu? Bu, ibu divonis tinggal 6 bulan. Ada orang nggak divonis besok mati. Iya Pak, iya saudara. Halo?
Ibu masih divonis 6 bulan, berarti masih amin. Masih lama, Bu, masih bisa siap-siap, masih bisa buang kepahitan, masih buang. Makanya kita ini pendeta harus berhikmat loh, Pak. Karena jemaat tuh kadang kalau datang tinggal 6 bulan, Bu, terus mau apa? Mau minta diperpanjang. Itu kedaulatan Tuhan. Saya bilang 6 bulan masih lama, Bu. Teman saya tuh loh, suaminya lagi main HP di kamar. Pak, aku tak turun masak, siapin kamu makanan ya, supaya nanti kalau udah masak turun ya makan. Iya, 30 menit istrinya masak, naik mau panggil suaminya, udah meninggal di kamar. Dia telepon saya, Bu, kalau saya tahu loh, seandainya saya tidak turun masak loh, mungkin saya lihat waktu dia dipanggil Tuhan. Seandainya ya. Teman saya juga dari Palu datang ke Jakarta, mau liburan sama temennya, sama anak-anaknya di Bandung. Suami istri lagi nunggu bagasi di bandara, istrinya bilang sama suaminya, "Say, kamu tungguin tasnya kalau lewat ya, aku tak ke toilet sebentar." Dari toilet datang, suaminya dicari, mana suami saya? Nggak ada. Lu itu kok orang ngumpul-ngumpul banyak. Dia lari, suaminya udah jatuh, meninggal di bandara. Dia ngomong apa? Seandainya lo, aku nggak ke toilet, ngompol, Bu, di celana. Lo iya nggak, saudara? Siapa yang tahu hidup ini siapa? Ya kita semua melakukan seperti biasanya, orang kebelet kok, yuk ke toilet lah. Saya tanya, nggak ada tanda-tanda, Bu? Enggak ada, Bu Debi, nggak ada tanda-tanda. Itu juga teman saya yang suaminya kemarin meninggal di kamar, Bu, masa nggak ada tanda-tanda? Enggak, Bu, saya tuh kemarin, ini dia baru suruh, cepet ya pasportnya diurus deh, udah kadaluarsa, kita nanti ke Yerusalem. Ternyata ke Yerusalem baru, bukan Yerusalem lama. Lalu semua orang berkata, seandainya, Bu, seandainya. Ya, yang lebih celaka lagi, saudara, bahaya loh kalau suami mati, PIN ATM-nya nggak ngerti. Amin, ibu-ibu. Makanya suami istri harus PIN ATM-nya saling tahu, amin. Ya, nanti meninggal, ya itu pernah kejadian, Bu. Saya nggak ngerti PIN ATM suami saya, ini mau beli peti, mau beli apa, repot loh. Nanti panggil pengacara, panggil polisi, itu harus di depan bank, pejabat bank, baru bisa buka. Kalau enggak, ya, ayo kita mulai bertobat hari ini, suami istri saling tahu PIN ATM, bilang amin. Coba yang rela ngomong aminnya. Yang nggak ada isinya pasti aminnya kenceng. Karena ke ATM-nya nggak ada isinya. Kalau ada isinya nggak rela. Tapi jemaat di sini tidak semuanya rela, amin. Saya sama suami saya saling tahu PIN ATM. Ya, suami saya bawa ATM-nya, saya pegang mobile banking-nya. Dia mau apa coba? Biar dia gesek, saya lihat ini pengeluaran buat apa. Ya, jadi saudara hati-hati, karena hidup ini kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Ya, makanya kita harus sungguh-sungguh berpegang percaya kepada Tuhan. Hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Kira-kira kalau saya tanya saudara, kalau saudara mau mati besok, saudara mau ngapain hari ini? Persiapannya apa? Beli peti. Ya. Kalau di Jakarta orang booking tanah di San Diego Hills, ya, satu lubang ada 1 M lebih, tergantung lokasi. Kalau yang ada taman-tamannya bisa 2 M, 3 M. Teman saya bilang, saya sudah punya lubang di sana 5 loh, Bu, untuk satu keluarga. Saya bilang, kapan masuknya, Bu? Kalau sudah siap lubang, berarti kan siap masuk, kok. Dia bilang, ih, jangan ngomong begitu, Bu. Loh, orang tuh kalau sudah siap lubang, berarti siap masuk. Engkau sudah beriman, segera mah. Kalau belum siap, nggak usah beli lubang. Mending uang itu dipakai buat bangun gereja di desa. Amin. Nggak usah mikirin matimu. Siapa yang mau kubur, nanti ada juga yang kubur. Yang penting mikir hidupnya ini loh. Amin. Banyak orang tuh salah. Yang dipikir matinya, nanti beli petinya gini, ada gambar Yesus. Yang harga berapa ratus juta, nanti beli bunganya, nanti kuburnya di sini pakai bajunya apa. Mikir waktu hidup ini. Tuhan, apakah hidup saya ini sudah berkenan? Apakah aku sungguh-sungguh percaya? Alkitab berkata, kenapa Abraham diperhitungkan itu menjadi sebuah kebenaran? Karena Abraham penuh dengan keyakinan, ya, terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Kenapa Abraham memiliki iman yang begitu luar biasa dan semua rencana Tuhan terjadi atas hidupnya? Karena terhadap siapa? Terhadap janji Allah, dia tidak bimbang sedikit pun.
Saudara, saya beberapa tahun lalu saya dapat visi dari Tuhan untuk bangun sekolah Alkitab, sekolah misi. Saya itu ketawa dalam hati, Tuhan, aku ini siapa loh? Siapa aku ini Tuhan? Aku ini bukan orang kaya yang punya harta puluhan miliar. Tuhan suruh saya bangun sekolah. Berulang kali saya dengar suara Tuhan tuh ngomong gini, aku nggak cari orang yang punya uang. Aku cari orang yang punya iman. Sebab yang dapat mewujudkan semua proyekku di dunia ini bukan uang, tetapi iman. Tuhan bilang, uang itu aku yang punya. Tapi iman itu engkau yang harus memiliki dan timbul dari dalam dirimu. Saya cuma bilang sama suami, ya udah, saya tidak dapat visi bangun gereja. Di Jakarta semua tanya, ibu kapan buka gereja? Saya mau ke gerejanya ibu, nggak usah, gereja saya di YouTube aja. Kamu dengar di YouTube, imanmu bertumbuh, selesai. Sudah banyak gereja lah di Jakarta. Semua pada buka gereja, gereja sudah menjamur. Yang heran, tidak ada pertambahan jiwa, yang ada cuma perputaran jiwa. Putar-putar di situ saja, kepahitan sini pindah sana pindah sini. Ya, di sini tidak, semua bertobat. Amin. Aminnya biasa aja, nggak usah sambil mengintimidasi saya. Haleluya. Ya, jadi saya bilang, saya berdoa, Tuhan taruh visi apa? Nah, Tuhan itu berbicara secara pribadi kepada saya. Hari ini, semua orang bicara tentang penuaian. Tapi yang menjadi warning dari Tuhan Yesus, di garis bawah Yesus bilang, penuaian memang banyak, tapi pekerjanya sedikit. Ya, pekerja cuma sedikit. Yang di gereja aja, itu belum tentu 100% pekerja. Ya, ada semua yang datang melayani itu hanya demi kepentingan. Di sini tidak sih. Di sana. Ya, ada semua yang cuma demi kepentingan. Yang benar-benar bekerja, punya hati Tuhan, rindu untuk menyelamatkan jiwa, itu bisa dihitung dengan jari. Makanya Yesus berkata, tuaian banyak, pekerja sedikit. Nah, saya ini mendapat visi dari Tuhan, persiapkan pekerja. Persiapkan para penuai. Ladang banyak, kalau yang menuai sedikit, nggak bisa. Jadi saya tanya, apa Tuhan? Bangun sekolah misi, ya yang hanya 6 bulan, jangan yang dapat STH. Nanti kalau orang cari gelar lagi, ya kita bikin yang hanya dapat gelar STH, bedanya saudara, 6 bulan itu dia lulus cari jiwa. Kalau yang STH begini lulus cari jadwal. Ya, cari jadwal. Jadwal saya dong, saya sekarang STH. Ya, roto-roto, naik lagi jadi MTH, makin tinggi hati, wes. Jadi saya berdoa, Tuhan tuh bilang bikin sekolah misi, ya. Saya tanya di mana Tuhan? Waktu itu saya pikir ya udah daerah dingin, pokoknya dapatnya itu di daerah dingin. Makanya saya kalau pelayanan ke Surabaya, saya lewat Solo dengan suami sekalian naik mobil kita ke Karanganyar, cari-cari tempat di sana. Ya, saya sudah siapin uang sekian untuk kita cari tanah. Cari nggak ketemu, minta teman beberapa orang, ya minta data-data, ada yang harganya murah, izinnya di situ susah untuk sekolah Alkitab, ada yang harganya mahal, izin gampang. Ya wes lah, akhirnya saya cuma bilang, Tuhan, terserah Tuhan. Aku beriman, aku percaya kalau ini visi dari Tuhan, itu akan terjadi. Tapi saya nggak tahu di mana dan saya tidak tahu bagaimana. Pokoknya aku nangkep dan aku cuma percaya. Kalau Tuhan yang berfirman, maka itu Saudara, jangan saudara pikir ya yang di Alkitab ini cuma ditulis hari itu bahwa Tuhan bicara kepada Abraham. Tuhan masih bicara kepada kita sampai hari ini. Amin. Dia masih Tuhan yang hidup, seperti dia bicara kepada Paulus, dia bicara kepada Abraham, dia bicara kepada orang-orang zaman dahulu. Tuhan kita tuh masih sama. Tapi kita mau percaya nggak? Kita mau buka hati nggak? Ya, kalau zaman ini mungkin masih ada, bisa ditulis Alkitab, ya mungkin ada Debi 1, Debi 2, Debi 3 gitu ya. Itu saya sampai ketawa sendiri. Mungkin karena perjalanan kita mengiring Tuhan, mengalami tuntunannya, itu kalau dibukukan saudara, dan kita dapat firman dari Tuhan yang secara pribadi dia berbicara, bukan cuma di Alkitab ditulis hanya sebagai contoh dan teladan, bahwa itu pernah terjadi, dan itu juga masih bisa terjadi sampai hari ini. Makanya tadi dikatakan hal itu terjadi bukan hanya buat Abraham, tapi buat kita yang sampai hari ini hidup dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Lalu
Saya berdoa, terserah Tuhan. Tapi aku percaya, kalau Tuhan yang berkata, Tuhan yang berfirman, pasti terjadi. Tiba-tiba ada jemaat Mesbah Doa dari Semarang, saudara. Bu, saya itu punya tanah di Bandungan, 4.500 meter. Saya dengar ibu mau bikin sekolah misi Alkitab. Iya, kalau ibu mau lihat tanah saya, coba ibu lihat, kalau cocok, ayo bu, apa yang saya bisa lakukan? Saya pergi lihat, cocok saudara. Itu di depan ada rumah retreat, ya di depan lagi ada panti jompo Katolik, dan izinnya di situ mudah, ya samping kiri kanannya gunung. Saya bilang, Tuhan, saya mau Tuhan. Ya saya mau dan saya ingin benar-benar apa yang sudah Tuhan katakan itu terjadi. Lalu saya lihat, bagus banget. Ya udah, bapaknya bilang, ayo kita ke notaris ya bu, kita tanda tangan supaya enak semuanya. Saya bilang, Tuhan, oke, berarti uang saya yang buat beli tanah itu ada untuk bangun. Lalu Tuhan pertemukan, datang orang yang jadi pemborongnya ndak dibayar, jemaat Mesbah Doa suami istri. Dia malah ngomong, bu, saya ikut nombok kalau kurang. Puji Tuhan, haleluya enggak? 12 kali saudara. Lalu yang gambar juga tidak mau dibayar. Dia dengan sukarela gambar, tuh gambar kan mahal saudara. Nih udah selesai gambarnya. Lalu kita mulai bergerak. Oke, nanti peletakan batu pertamanya Januari yang lalu ya. Ibu datang ya, oke. Pemborongnya bilang, bu datang nanti bawa uang awalnya 400 juta aja dulu. Nanti kita bisa belanja. Oke. Saya bilang sama suami, saya ada uang 100 juta di tangan ya. Nanti sisanya kita ambil aja rekening ya. Saya tuh berapa hari mau berangkat ke Bandungan, ada orang telepon, Bu Dewi saya mau ke studio, ibu boleh nggak? Iya saya mau ketemu ibu, silakan aja, saya ada waktu jam sekian-sekian. Dia datang ke studio, dia bilang, bu ini ada persembahan, sudah lama saya mau kasih ibu, tapi baru sempat nih, ada uang 50 juta buat pelayanan ibu. Dia kasih saudara, berarti sudah 150, kurang 250. Saya bilang suami, nanti kalau udah mau berangkat, ya kita ambillah 250 di bank. Tiba-tiba saudara, ya kita besoknya mau ke Semarang itu, mau ke Bandungan, ada orang ketemu saya saudara di toilet waktu kita lagi ibadah di Mesbah Doa onsite di Jakarta. Salaman, Bu Debbie, ampun ibu ketemu ya bu. Iya, saya ini dari Kanada bu. Saya tuh mau kasih persembahan loh buat ibu punya pelayanan. Nanti bisa nggak kita ketemu langsung? Oh iya, saya mau ke Semarang besok. Ya udah kita ketemu ya. Ketemu saudara di satu kafe di Jakarta. Dia kasih saya kresek saudara. Nih bu ada persembahan. Sudah lama saya disuruh Tuhan ngasih, tapi baru sempat saya kasih. Dia tinggal di Kanada, warga negara Kanada. Akhirnya kita pulang ke rumah. Saya hitung 250 juta. Saudara, itu kan kok pas loh. Kok bisa? Tuhan itu, saya tuh nangis loh saudara. Tuhan tuh ngomong, iya kalau aku yang berfirman, kamu pakai imanmu aja. Aku cuma butuh iman itu sebagai dasar. Karena Tuhan sanggup mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Lalu saya cuma melihat tiba-tiba dari pabrik kasur telepon, bu nanti butuh berapa kasur ya? Aku sumbang ya kasurnya bu. Semua, berapa ibu butuh? Tiba-tiba distributor Panasonic, bu, semua yang berbau lampu listrik Panasonic dari saya ya bu. Saya tuh cuma terheran-heran. Ya kemarin ada orang dari Amerika, bu saya mau ketemu ibu ya. Ini Tuhan suruh kita nanti ketemu. Dia seorang hamba Tuhan saudara yang dipakai Tuhan luar biasa di Amerika. Dia bisa menjadi ya penasehat di gereja Presbyterian di Amerika tuh, bule semua jemaatnya. Dia orang Indonesia, masih muda perempuan. Dia tuh kalau ngomong saudara, di rapat-rapat itu dia menjadi gembala di gereja bule saudara. Dan itu ya rapat itu semua majelis bule apa-apa dia tuh yang ngomong. Dipercaya, dia bilang, ibu ya Tuhan itu sudah berikan visi ini kepada beberapa hamba Tuhan di Jakarta, di Indonesia, tapi mereka nggak tanggap. Jadi Tuhan taruh visi itu sekarang di ibu. Dan dari sekolah itu nanti bu, bukan hanya memberkati Indonesia, tetapi bangsa-bangsa. Saya bilang amin. Saya akan pertemukan ibu dengan beberapa orang bu, ya untuk bicarakan nanti program ke depan dan mereka akan bantu ibu. Saya cuma melihat waktu kita ngomong percaya, tidak bimbang karena firman Tuhan, maka Tuhan itu susun kayak puzzle saudara. Itu bisa ketemu sampai menjadi satu gambar. Dan kemarin Januari sudah peletakan batu pertama. Kemarin saya juga mampir ke sana. Sekarang sudah berdiri saudara. Kita targetkan Juni jadi dan Juli kita sudah mulai bergerak. Karena pekerja harus disiapkan. Hari-hari ini pelayanan saya dan suami, kami bikin seminar hamba-hamba Tuhan di berbagai kota. Saya melihat, ya ini nanti saya pulang dari sini,
Ya, hari Selasa, hari Senin balik, besok hari Selasa saya harus berangkat ke Manado. Ya, sudah ada 1.500-an hamba Tuhan yang mendaftar untuk ikut seminar dari berbagai gereja. Saya melihat hari-hari ini saudara, ya penuai, pekerja, hamba Tuhan harus dipersiapkan. Kita nggak mungkin bisa menuai kalau tidak dipersiapkan semuanya. Gereja, ya harus bangkit dengan iman. Jangan tidur saudara. Ayo mulai bergerak. Ya mulai bergerak, bangun iman. Dan engkau akan melihat Tuhan itu masih melakukan perkara-perkara ajaib. Dan dari yang tidak ada itu bisa menjadi ada. Ya, ada pergerakan Tuhan yang akan terjadi sebelum kedatangan Dia yang kedua kali. Kita melihat hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir, makanya kita bangkit. Jangan cuma karena perkara-perkara penghidupan iman kita menjadi lemah. Cuma masalah nggak ada duit, masalah tersinggung, masalah kepahitan. Hello, engkau dipermainkan terus sama iblis. Ya, nggak usah peduli yang begitu-begitu. Ayo kita bergerak bersama, tangkap apa yang Tuhan mau. Ya, dan saya melihat saudara, semakin puji Tuhan nanti siang mungkin saya akan tayangkan bagaimana pelayanan kami. Ya, di tengah masa pandemi kita bisa bangun puluhan gereja di desa-desa. Dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Dan di sini Abraham berkata, dia tidak bimbang, dia tidak ragu. Kenapa? Karena ketidakpercayaan, karena keadaan yang sudah tidak mungkin. Umur 100 tahun, istrinya sudah mati haid. Makanya istrinya tuh bilang, dia bilang sama suaminya, "Pak, kayaknya dari aku udah tidak mungkin deh punya anak. Aku ini udah menopause. Ya mungkin memang kamu akan punya anak, tapi dari pembantu kita si Hagar." Ya, lalu istrinya, satu kegagalan Abraham itu hanya karena dia mendengar istrinya. Jadi tidak selamanya istri-istri ini juga ngomongnya betul. Kadang-kadang menyesatkan suami. Istri-istri hati-hati ya, bertobat ya. Jangan kau melemahkan iman suamimu ya. Abraham itu tercatat sebagai memang bapak orang beriman, bapak orang percaya. Tapi waktu disuruh tiduri Hagar, kenapa dia tidak tengking ya? Atau ngomong ke istrinya, "Tidak boleh loh, kamu itu apa yang kamu pikirkan? Hanya dari kau." Ketika dikasih perempuan Hagar, orang Mesir, saudara, orang Mesir yang paling jelek di sana tuh paling cantik di sini. Jadi putri Indonesia mungkin. Kenapa? Tinggi-tinggi, hidungnya mancung, putih kulitnya. Yang sudah pernah ke Mesir siapa? Pernah lihat cewek Mesir? Apalagi yang main di kapal Sungai Nil, yang lihat tari-tarian tuh cewek-cewek Mesir menari. Ya, Pak Honggo lihat ya Pak. Nah, jangan sering-sering ya Pak. Ya, itu saudara, seperti itu Hagar itu cantik, orang Mesir. Lah cuma satu itu loh kegagalannya Abraham itu. Ya, iman kalah sama Imron. Makanya juga ibu-ibu itu ya, bertobat ya, jangan sampai suamimu kau sesatkan. Ya, enggak ada iman di situ. Abraham enggak ngomong, "Jangan ya Sarah, enggak boleh loh. Aku tuh punya anak dari kamu." Ketika disuruh sama Sarah, mungkin dari pembantu kita, dan zaman itu wajar. Kalau istri nggak bisa beri anak kepada suami, maka suami bisa ambil gundik siapapun yang dia mau, atau dari pembantu. Ya, Ishak juga seperti itu kan, dari gundik-gundiknya, pembantu-pembantunya dia punya anak. Ya, dan seperti itulah memang pada zaman itu. Ya, zaman sekarang tidak boleh bapak-bapak. Amin. Dan zaman sekarang mana ada juga istri rela bilang, "Ya sudah sama pembantu aja inem." Ya, nggak mungkin ya zaman sekarang. Nah, akhirnya Abraham disitulah ya, dia gagal ya untuk ya, dia tetap percaya dia bakal punya anak, tapi ya akhirnya ketika Sarah menyuruh dia begitu, lalu dia jatuh. Tetapi Abraham dikatakan dia tetap percaya bahwa dia akan menjadi bapak segala bangsa. Dari dia akan lahir keturunan yang tidak terhitung jumlahnya. Ya, dan ayat ini berkata, dia tidak bimbang ya, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Kalau saudara hari-hari ini melihat keadaanmu rasanya nggak percaya, muliakanlah Tuhan, nyanyi saudara, supaya engkau percaya. Waktu imanmu rasanya mepet, waduh saya itu ingat di sini ya, dulu kota Solo ini kota yang penuh perjuangan bagi kami, saya dan suami. Saya dulu tinggal di Mojosongo ya. Kalau pelayanan tuh kadang harus ke daerah Solo, saya sering loh dulu ngisi di pabriknya Bapak loh Pak. Tapi dulu Bapak tidak memperhitungkan saya. Karena memang saya belum ada apa-apanya dulu. Saya tuh kalau khotbah di pabriknya Pak Honggo, saudara, dari Mojosongo saya naik motor loh Pak. Naik motor sampai ke Teluan.
Ya panas saudara. Habis itu saya kota, saya pulang lagi. Saya bawa motor sendiri Pak dulu. Ya, karena suami juga ya ada pelayaran sendiri. Jadi ya itu saya dari Mojosongo sampai ke Teluan sana, pelayanan ke Jaten, naik motor saya sendiri ya. Itu jadi kota ini kota yang penuh pengalaman bagi saya, penuh kenangan ya, pahit dan manis. Ya, bersama dengan Tuhan. Ya, dan akhirnya saya waktu itu dapat panggilan untuk meninggalkan kota Solo. Saudara tahu, saya tuh setiap hari kalau pelayanan naik motor sendiri, air mata saya tuh mengalir di atas motor. Saya tuh ngomong, Tuhan ada apa ya? Kenapa saya tuh nangis terus? Saya kayak merasakan hati Tuhan. Lalu satu saat saya udah nggak tahan, saya ini nangis bukan karena banyak cicilan, ya cicilan banyak, tapi nggak pernah nangis karena cicilan saya. Saya nangis karena saya merasakan sesuatu. Lalu akhirnya waktu itu pelayanan di Persekutuan Doa Harmoni, kalau saudara ingat yang sekarang jadi apa, Mangkunegaran itu loh. Di situ dulu ada Persekutuan Harmoni kan, saya pelayanan di situ. Itu sekarang jadi apa ya saya? Saya lihat udah rame ya tempat itu sekarang, Wedangan ya. Wedangan yang di pojok itu loh. Itu dulu di situ tempat doa, di situ tempat doa. Waktu saya dulu ada koperasi di situ, ada di samping koperasi itu ada tempat doa. Nah, waktu saya tuh dapat panggilan Tuhan itu, Tuhan tuh ngomong, kamu harus ambil doa puasa. Aku tuh mau bicara sesuatu. Akhirnya, sekarang jadi apa di situ, Bu? Yang kopi itu di samping itu? Di Mangkunegaran itu. Omah Sinten. Nah, Omah Sinten. Omahku gitu. Orang Sinten. Nah, Omah Debbie Basir dulu itu. Saudara, tempat itu berkesan. Kenapa? Karena di situ dulu Tuhan pernah berbicara kepada saya. Waktu itu saya dapat suara Tuhan, bahwa Tuhan itu akan menyatakan sesuatu. Saya puasa, saya datang ke situ, saya berdoa. Saya bilang sama teman saya yang urus persekutuan itu, Ci, aku tak pinjam tempat, mau ngapain? Saya mau berdoa. Jadi saya datang di situ naik motor, saya berdoa di situ. Saya tanya, Tuhan apa yang kau mau sampaikan? Tuhan tuh banyak bicara hari itu, ngomong gerejaku hari-hari ini seperti ini, hamba-hambaku seperti ini, mereka menyakiti hatiku gini. Karena itu aku akan memilih kamu akan pergi tinggalkan kota ini seperti Abraham. Lalu saya berdoa, saya nangis di situ. Tuhan ngomong aku akan memakai kamu gini. Saya nangis saudara, cuma saya sendiri. Saya doa puasa sendiri, besok saya datang lagi. Sampai saya dapat Tuhan tuh ngomong, aku akan bawa kamu keluar dari kota Solo ini. Saya simpen itu, saya bilang, Tuhan kalau memang ini dari Tuhan, ya pasti Tuhan juga bicara sama suami saya. Nggak mungkin tuh saya dapat sendiri. Satu kali ya suami saya tuh, kita lagi duduk-duduk ya di rumah, dia bilang gini, Say, kamu rasa nggak sih, kayaknya Tuhan tuh mau bawa kita pindah ya dari Solo. Waduh, saya kaget saudara di situ. Saya bilang, kok kamu mau bisa ngomong kayak gitu? Kenapa? Enggak, aku rasa aja tuh. Saya bilang sama dia, iya saya juga dapatnya begitu. Lalu dia bilang, kira-kira kemana ya Tuhan mau pindahkan kita ya? Dia langsung ngomong ke Batam. Terus saya bilang, kenapa kamu yakin banget ke Batam? Karena dulu saya sekolah Alkitab di Bandung. Dia bilang, itu saya sebenarnya mau ditugaskan ke Batam. Tapi saya bilang, saya udah punya pacar di Solo dan kita akan menikah. Jadi saya pulang lagi ke Solo. Saya bilang, ya kita jangan menetapkan di Batam apa di mana, ya kita berdoa saja supaya Tuhan yang buka jalan. Lalu saya ingat ada satu hamba Tuhan dulu, dia pernah ngomong sama kita berdua. Waktu dia datang ke Solo, dia bilang, kamu berdua, ayo ikut saya ke Jakarta. Oh enggak Pak, kita di Solo panggilannya. Enggak, kamu itu bukan di Solo loh. Kamu berdua itu di Jakarta panggilannya. Oh enggak Pak, kita baru beli rumah di Mojosongo. Dan bagi saya, kalau saya sudah beli rumah, ya itu sudah peneguhan bahwa kita memang di Solo tinggalnya. Dia bilang, enggak, gini aja. Kalau satu saat kamu dapat panggilan Tuhan, nanti hubungi saya ya. Saya bilang, enggak, kita di Solo. Saya sudah nyaman di Solo, saudara. Walaupun naik motor kemana-mana. Ya, tapi kan di Solo ini uang 5.000 masih bisa makan satu rumah kan. Beli soto ya. Dulu itu kerjaan saya 10.000 ke warung soto, dapat tempe, dapat apa, sudah kita makan satu rumah itu udah bisa gitu ya. Lalu saya bilang enggak. Waktu saya dapat panggilan itu, saya bilang sama suami, dulu kan ada pendeta tuh nawari kita ke Jakarta. Coba ya, tanya lagi. Saya cari di HP saya, udah nggak ada nomornya, padahal saya simpan. Karena ternyata itu tersimpan di memori handphone. Saya kan sudah ganti handphone. Orang penting itu ganti handphone, bukan ganti nomor.
orang bermasalah tuh ganti nomor, ya karena dikejar-kejar utang, nggak bayar, makanya ganti terus tuh nomor, bertobat. Ya, jadi ganti handphone, jangan ganti. Ya, itu nomor saya ini dari saya zaman belum menikah nih, waktu pertama handphone keluar, ini masih sampai sekarang ini saya pakai nih 081567 itu tuh masih sampai sekarang. Akhirnya saya bilang, ke bawah di HP lama kali. Oh iya udah nggak ada. Terus suami saya bilang, nanti aku minta di gereja Solo Baru, itu sering undang pendeta, itu adalah nomor teleponnya di sana. Saya bilang sama suami saya, nggak usah, kita jadikan ini tanda. Kalau Tuhan yang panggil kita, Tuhan yang kirim nomor HP-nya ke kita. Iya nggak saudara? Tapi susah nggak? Secara manusia? Tapi bagi Tuhan nggak ada yang. Akhirnya kita bertahan 1 minggu lewat, 2 minggu, sebulan nggak ada nomor itu. Ya wes berarti bukan. Kita uji. Tiba-tiba temannya suami saya datang. Dan kamu tuh punya ini nggak lagu-lagu di komputermu? Kalau ada tak minta ya lagu-lagu liriknya untuk buat saya pakai di gereja multimedia. Oh iya, ya udah mampir aja ke rumah. Dia mampir ninggalin flash disk. Ini ya flash disk saya tolong copy-in. Oh iya siap. Lama nggak dibuka-buka suami saya saudara, baru hari keberapa itu dibuka. Waktu dia cop di komputer, dia buka datanya, nomor 1 datanya di situ nama hamba Tuhan dan nomor telepon. Buat saudara tepuk tangan, buat saya karena saya udah nggak bisa mikir mau bawa anak pindah. Kalau memang Tuhan suruh pindah, di rekening saya tuh nggak ada uang 1M 2M ya, yang ada tuh ember. Ya, mau bawa anak pindah tuh kan butuh biaya. Anak saya 1 udah TK, yang 2 SD. Ya Tuhan, kalau mau pindah gimana? Dan suami saya buka, dia klik itu file data nomor telepon hamba Tuhan, nama yang di atas sekali itu pendeta sama nomor HP-nya. Suami saya kayak orang lihat setan. Dia teriak-teriak, non, sini lu, non. Dia panggil saya non, artinya nonong nih. Orang nonong tuh pinter saudara. Ya, bukan non gitu, bukan nonong. Dia bilang, sini yo. Saya datang, ngapa toko iki? Hilu, astaga, nomor pendeta nih lo, Tuhan kirim lo. Waduh, saya jadi takut malah. Ih, Tuhan tenan ini. Tuhan kita ini cuma bercanda lo Tuhan. Akhirnya saya coba WA dia. Saya waktu itu SMS ya. Pak, saya itu dapat panggilan ke Jakarta, masih berlaku nggak tawaran itu? Kami dipanggil keluar sama Tuhan dari Solo, nggak dibalas, tidak pernah digubris. Saya bilang berarti dia juga sudah ganti nomor, nggak penting ini orang. Satu kali saya lagi pelayanan, suami saya telepon, itu Pak Pendeta datang di gereja, ini lagi ada di gereja, kamu kesini ketemu yuk. Saya datang, saya tanya langsung, Pak kita boleh ketemu? Oh iya saya juga mau ketemu kalian. Begitu ketemu, dia bilang, saya tanya, Bapak terima WA saya selama ini? Terima. Terus kenapa Bapak nggak balas? Saya berdoa, kalau memang Tuhan yang panggil kamu, nanti kita ketemu tanpa janjian. Dan sekarang terjadi, kita ketemu nggak janjian. Makin takut lagi saya. Waduh, berarti beneran ini. Akhirnya dia bilang, yaudah kapan siap berangkat ke Jakarta? Lihat dulu, tanah Kanaan, negeri yang penuh susu dan madu. Kalian kapan berangkat dulu jadi pengintai? Yang dulu dikirim 12 orang pengintai Israel, kita berdua. Tapi untung kita jadi Yosua dan Kaleb. Kita berangkat ke Jakarta. Lihat pelayanannya, saya mulai ketemu dengan jemaatnya di sana. Jemaat ya pendoa, istrinya pendoa, suaminya ya narkoba, anaknya narkoba. Saya tuh lihat di Jakarta, waduh ini ngeri sih, ini ngeri, bukan negeri yang penuh susu dan madu, penuh racun. Waduh ngeri ya di Jakarta. Lalu 1 minggu sudah dia bilang, kalian pulang sekarang ke Solo, berdoa. Jadi Tuhan benar-benar mau bawa ke Jakarta atau tidak, kalian bergumul. Kita pulang. Pulang saya bilang sama suami, secara spirit, yes saya di Jakarta, banyak sekali jiwa yang harus dilayani. Tapi suami saya bilang, tapi dia enggak ngomong gaji loh. Nah ini, laki-laki itu kan selalu pakai. Karena suami saya benar, dia bilang, kita ada cicilan rumah di Mojosongo. Kalau pindah, terus nggak ada penghasilan, lah rumah tuh mau dicicil pakai apa? Terus saya bilang sama suami, kalau Tuhan yang suruh melangkah aja. Dia bilang, ya gue enak ngomong gitu. Aku ini mikir anak istri.
Lah di sana nggak dapat apa-apa, kita tinggalin sini, rumah di sini nggak bisa kebayar. Lah terus nggak ada tempat, lah terus gimana? Saya bilang nggak usah ribet, ikut Tuhan aja, percaya janji Tuhan. Dia bilang imanmu nyampe, imanku nggak nyampe. Ya memang benar secara logika, memang laki-laki itu mikir kan. Ya saya sih ngomong ya udah saya nurut kamu aja, mau pindah apa kagak. Lalu dia itu waktu itu ya singkat cerita dia masih mempertahankan lah. Ya dia bilang saya tuh dapat PK loh di Solo ini. Ya saya tuh bisa buat bayar. Tiba-tiba saudara itu PK dihilangkan. Tapi itu rencana Tuhan. Dia dipanggil waktu itu sama orang gereja. Dan maaf ya, ini semua PK dihilangkan termasuk kamu. Dia bilang, waduh iya ya Pak, saya sekalian pamit ya Pak, saya mau pindah Jakarta. Karena sudah dihilangkan langsung pamit. Apa yang dia pegang itu Tuhan hilangkan toh. Saya pamit ya Pak, kalau gitu. Lu kok mendadak sekali pindahnya? Sudah kita gumuli dan ini menjadi tanda bagi saya. Besoknya ditelepon dan semua dihilangkan kecuali kamu. Saya bilang, kalau ini sudah tawaran setan loh. Nek kamu mau meneh itu bahaya loh, kayak urusannya sama Tuhan. Terus oh ya ndak. Akhirnya kita melangkah saudara ke Jakarta. Banyak orang punya mimpi ke Jakarta, dahsyat luar biasa, pasti sukses. Kalau engkau nggak beriman dan percaya pada Tuhan, pulang. Banyak orang merantau pulang dengan tangan hampa dan kosong. Kita di sana setahun nggak ada pelayanan, sama sekali nggak ada pelayanan. Saya tuh sampai mau stres saudara. Kita tiap hari pelayanan di sini. Anak-anak saya masih tinggal di rumah di Mojosongo, belum bisa bawa. Jadi ibu mertua saya waktu itu ya bantu mengurusi. Kita setiap 2 minggu sekali pulang. Tadinya masih punya uang, pulang naik pesawat berdua lihat anak. Lama-lama nggak ada uang, naik kereta. Lama-lama nggak ada uang, naik bus. Saya pernah nggak punya uang, cuma 200 ribu waktu itu. Suami saya bilang, kalau mau pulang, kita punya motor. Mau nggak kamu pulang Jakarta Solo naik motor? Seneng. Lihat orang menderita seneng. Saya bilang sama suami, ya udah demi ketemu anak kita pulang. Naik motor Jakarta Solo 18 jam. Dari Cirebon sampai Solo, hujan deras, kita nggak bisa berhenti. Adanya sawah-sawah, mau berhenti malah kesambar petir. Ya udah jalan aja. Mau makan pun nggak ada duit, mau makan berhenti di mana? Nggak ada saudara. Ya udahlah kita terus aja. Sepanjang jalan tuh saya nangis, udah air hujan kena air mata, menyatu jadi satu. Tapi itu yang menggetarkan sorga. Saya bilang Tuhan, aku tetap percaya loh Tuhan, aku tetap percaya. Wes karepmu. Dengan bercucuran air mata, aku tahu janji yang kau berikan bahwa akan ada perkara besar nanti di Jakarta. Tapi aku nggak tahu caranya gimana. Ini aja kita nggak ada duit sama sekali. Ternyata kita memang diajak pelayanan di sana, tapi nggak dikasih persembahan setiap bulan. Jadi ya hidupnya ya tergantung imanmu. Dan puji Tuhan memang kita nih selama ini sampai hari ini kami tuh benar-benar, saya baru sadari saudara, sampai ketika awal pandemi saya tuh baru menyadari kita ini nggak ada slip gaji dan memang nggak pernah dapat gaji karena kita nggak pernah jadi full time atau pegawai yang digaji tetap tiap bulan. Jadi benar-benar saya baru sadari, kita ini hidup dengan iman loh, benar-benar hanya dengan iman. Saya bilang kok kewanin ya, baru sadar saya. Makanya di Jakarta mau ambil rumah, mau beli mobil, kredit selalu jadi masalah dan tidak pernah disetujui bank. Kan ditanya slip gajinya mana bu? Nggak ada pak. Lah terus ibu ini hidup dari mana? Gaji saya dari sorga. Lah slipnya dengan iman mas. Masnya bilang, maaf ya bu, bank belum bisa terima slip dengan iman. Kebetulan bos saya tidak beriman. Jadi kita tuh nggak bisa kredit, nggak bisa nyicil karena memang nggak ada slip gaji. Ya puji Tuhan sih sekarang semua beli cash ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya melihat saudara, hari ini kalau Tuhan berkati kami bisa sampai sekarang. Ya kita kemarin pulang naik mobil saudara. Suami saya itu bilang, say ingat enggak dulu kita loh pulang naik motor loh, panasnya itu kayak gini. Saya bilang, oh ya Tuhan tuh ajaib. Dikatakan saudara firman Tuhan di sini, kenapa Abraham bisa melihat semua janji Tuhan itu terjadi? Ya, dengan penuh keyakinan dikatakan di sini, Abraham percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Itu dasarnya Abraham percaya. Allah yang janji, maka Dia yang berkuasa melakukan.
Saya tanya saudara, kalau hari ini Pak Honggo janji sama saudara kasih duit, saudara percaya nggak? Pak Dayat yang aminnya kenceng loh Pak. Ya, berarti saya yakin loh, kenapa Pak Dayat aminnya kenceng? Karena dia kenal Pak Honggo. Kalau dia janji pasti dikasih, iya nggak Pak? Tapi Bapak nggak pernah janji loh sama saya ya. Janji dong Pak. Ya, saudara ya, kalau Pak Honggo yang janji ya Pak Dayat percaya karena hubungan mereka tuh baik, tiap hari ketemu. Jadi Pak Dayat tuh yakin banget bahwa Pak Honggo kalau berjanji pasti ditepati karena ada hubungan yang dekat sehingga dia percaya. Nah saudara, kalau ada orang yang janji sama saudara yang pegang kamera ini tiba-tiba janji sama saudara, saudara percaya nggak? Enggak loh. Mas sudah kamu pensiun saja. Semua tidak percaya loh. Kenapa nggak percaya? Karena kita nggak kenal dia kan. Namanya aja saya nggak tahu. Pengenalan kita kepada Tuhan itu akan menentukan rasa percaya kita kepada Tuhan. Karena itu saudara, kenali Tuhanmu. Banyak baca firman. Abraham itu nggak ragu. Apalagi dikatakan di sini Tuhan yang berjanji. Nah kalau Tuhan yang berjanji, dia tepati nggak saudara? Nah tapi kenapa sering kita nggak melihat janji Tuhan? Karena kita yang tidak percaya. Abraham gak ragu, dikatakan dia mempermuliakan Tuhan sebab dia yakin bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena hal itu, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Loh saudara ya, karena itu hal ini diperhitungkan sebagai kebenaran kepada Abraham. Coba ditayangkan ayatnya saudara. Ya, kata-kata ini ya. Nah ini saudara, kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tadi itu tidak ditulis untuk Abraham saja. Bilang kanan kirimu, tidak cuma untuk Abraham loh, tapi buat kamu juga loh. Ngomong saudara, ngomong dengan penuh keyakinan, dengan iman, maka itu terjadi. Bilang ya, hei itu bukan cuma buat Abraham, tapi buat kita juga, buat kamu, buat anakmu, buat cucumu, buat keturunanmu, buat suamimu, buat setiap kita yang mau percaya. Ya, hari ini, apakah terjadi apa yang Tuhan nubuatkan kepada saya? Yes. Ya, tapi itu tidak langsung, diuji dulu iman kita. Kita berapa tahun saya di Jakarta? 13 tahun di Jakarta. Saya baru mengalami Tuhan itu menggenapi sebelum pandemi itu loh. Awal pandemi. Di awal pandemi itu channel YouTube saya ya 50.000 subscribe-nya. Dan kita melihat bagaimana Tuhan menggenapi waktu pandemi itu channel saya bertambah satu hari 1.000 subscribe. Nggak wow ya? Biasa aja ya buat saudara ya. Ketahuan nggak punya channel YouTube ya. Jadi nggak tahu betapa susah mencari subscribe, 1 biji aja susah. Ya, punya saya sehari tambah 1.000, hari ini 630.000 subscribe. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya imani tahun ini 1 juta dan Tuhan memberkati kami luar biasa. Ya, dan ketika saya diberkati, apakah untuk kami nikmati sendiri? Enggak, Tuhan suruh bangun tuh gereja-gereja di desa, bantu pendeta-pendeta di desa. Setiap bulan kami support pendeta di desa-desa. Buat mereka uang 2,5 juta, itu berarti buat sekolahin anak, buat kuliahin anak. Ya, mereka yang perpuluhannya cuma cabai, bawang, tomat. Ya, siapa yang menyangka saudara? Ya, apa yang kita lakukan rasanya ya tidak mungkin, tapi waktu engkau percaya, saya melihat kayak sekolah ini Tuhan, wow, ya sudah berdiri dan saya belum keluar uang, ya saya cuma melihat apa yang Tuhan buat itu, saya cuma wow. Apa yang kami nikmati hari ini, saya cuma bisa berkata wow. Apakah itu terjadi karena kuat dan gagah saya? Enggak, karena ini loh. Ayat ini berkata, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tapi bagi Debbie juga. Bagi Pak Honggo juga. Bagi Pak Dayat juga. Bagi Ibu Suklam juga. Bagi setiap kita. Bagi kameramen juga. Kita hibur dia dong, ya, supaya dia tidak kepahitan, saudara tidak percaya kepada dia. Ya, bertobat ya. Dia anak yang baik terlihat dari wajahnya ya. Saudara, bagi setiap saudara dan saya yang
mau percaya. Dikatakan di sana, ya, diperhitungkan bagi kita, ya, ditulis, dikatakan, ya, bukan untuk, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Jadi jangan main-main dengan kata percaya. Roma pasal 12, ya, mari kita lihat bersama ayat yang pertama, saudara. Ini ayat saya tiba-tiba berubah ini, ya. Saya tadinya nggak mau khotbahin ini nih, tapi biar kita ikuti Tuhan saja. Berarti Tuhan yang tahu kebutuhan. Roma 12 ayat yang pertama, saudara, firman Tuhan berkata demikian, kita baca bersama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan, amin. Kenapa kita harus paksa diri untuk berubah? Ayat ini berkata, ini sebuah kalimat perintah, saudara. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa yang bisa mengubah hidup kita? Waktu pikiran kita, budi pekerti kita itu diubah. Dan apa yang bisa mengubah pikiran kita? Yaitu firman Tuhan, saudara. Kita ini sudah dikandung dalam dosa. Ya, aku dikandung dalam dosa ibuku, kata Mazmur. Dalam kandungan kita sudah berdosa. Ketika kita lahir sudah ada benih dosa. Pikiran kita dosa, semua berdosa. Karena itu semua orang yang terlahir ke dunia, dia perlu dilahirkan kembali. Ketika Yesus berjumpa dengan Nikodemus, seorang, ya, ahli Taurat, orang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Dia datang kepada Yesus dan Yesus berkata, sesungguhnya kamu tidak akan bisa melihat kerajaan Allah kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Setiap kita perlu kelahiran kembali. Bagaimana kelahiran kembali itu? Waktu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, lalu pikiran kita diubahkan. Maka cara berpikir kita, paradigma kita, tujuan hidup kita pun semua akan diubahkan oleh Tuhan. Dulu saya sebelum bertobat, saudara, pikiran saya itu semua pikiran duniawi. Banyak orang mengaku percaya Yesus, tapi dia hidup dengan pikiran duniawi. Dulu saya berpikir kalau saya nanti menikah, saya akan cari suami yang kaya. Ya, yang kaya. Makanya anak-anak muda di Jakarta itu, kalau mau pacaran, dia bilang sama pacarnya, kamu sudah baca tulisan di gerbang tol? Pastikan saldo Anda cukup. Ya, saya berpikir dulu kalau saya menikah dengan orang kaya, maka hidup saya akan nyaman, masa depan saya pun akan nyaman. Sehingga banyak anak muda sekarang berkata begini, kalau gua lebih pilih menangis di atas Mercy daripada menangis di atas beca. Saya bilang saya mau tertawa di atas Mercy. Ngapain lu nangis tapi di atas Mercy? Walaupun di atas Mercy tetap nangis, itu bukan rencana Tuhan. Waktu saya belum mengenal Tuhan, paradigma saya, cara berpikir saya duniawi. Saya harus cari laki-laki yang berkepribadian. Mobil pribadi, rumah pribadi, kredit card pribadi. Bukan bawaan orang tua. Karena saya pikir itu akan menjamin masa depan saya. Tapi ketika saya bertobat, menerima Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena di hidup kita ini ada 3 kehendak yang harus kita pilih. Yang pertama, kehendak Tuhan. Ayat ini dengan jelas berkata, kalau kehendak Tuhan, itu pasti baik, berkenan, sempurna. Harusnya ini yang kita capai. Yang kedua, di hidup ini ada yang namanya kehendak setan. Setan selalu merancangkan yang tidak baik, yang tidak berkenan, dan yang pasti gagal total. Itu rencana setan buat kita. Dengar anak-anak muda, makanya kau kalau pacaran jaga kekudusan. Ya, jangan sembarangan. Hari ini di Jakarta, saya nggak tahu di Solo, banyak anak-anak muda pacaran masih SMA, SMP, sudah tidak lagi menjaga keperawanan, menyerahkan diri mereka. Akhirnya yang terjadi apa? Terpaksa menikah gara-gara sudah melakukan hubungan seks. Ini adalah rancangan setan. Kenapa banyak terjadi perceraian di kalangan Kristen? Karena dari awal pernikahan bukan tujuan Tuhan, tapi tujuan setan.
Makanya please anak-anak muda, buka matamu. Jangan bilang cinta itu buta. Cinta itu melek. Amin. Kalau kau sudah menikah, baru buta. Karena udah gak bisa buat apa-apa. Kalau masih pacaran, melek. Makanya saya sangat melarang di bawah 20 tahun pacaran. Orang di bawah 20 tahun gak usah pacaran. Kau saja belum tentu arah hidupmu mau kemana. Di bawah 20 tahun pacaran, buang pulsa, buang tenaga, buang pikiran, buang ongkos. Ya, enggak usah dulu pacaran. Selesaikan sekolahmu, kuliahmu, baru kau pacaran, supaya kau tidak melanggar kekudusan hidup. Katakan, itu yang harus kita pegang. Dengar ya anak-anak muda, kalau kau ekstrim dengan Tuhan, Tuhan tuh ekstrim loh dengan hidupmu. Apa yang mau kau cari? Rencana Tuhan itu yang terbaik buatmu. Ingat loh, jodoh kita tuh cuma satu. Jadi nggak usah gonta-ganti cari-cari. Nanti di atas umur 20 baru berdoa, Tuhan, pertemukan aku dengan jodohku. Itu baru berdoa tuh, mulai buka hati bagi orang. Bergumul benar-benar tuh di atas 20 tahun. Karena di atas 20 tahun, jodoh di tangan Tuhan. Di atas 30 tahun, Tuhan lepas tangan. Tidak saudara ya, Tuhan tetap bekerja ya. Tapi berat, harus dengan doa dan puasa. Kalau sudah di atas 30 tahun. Ya tapi serius saudara, serius. Waktu kita mengerti rencana Tuhan, makanya dikatakan berubah dulu. Dan untuk bisa berubah perlu paksa diri. Loh, sekelas Pak Oba aja loh, umur 70, melakukan kehendak Tuhan, harus paksa diri. Apalagi kita ini toh. Amin. Loh bener. Ya, saya benar-benar dapat berkat saudara dari perbincangan. Ya, saya menangkap banyak hal yang saya tangkap. Dan saya pegang itu, saya bilang Tuhan saya juga mau. Paksa diri. Memang harus paksa diri. Saya tuh pelayanan ya saudara. Puji Tuhan sekarang ini kami diberkati Tuhan lewat YouTube. Jadi saya tidak lagi mencari uang lewat pelayanan khotbah. Ya, kalau saya dapat persembahan dari pelayanan khotbah, saya masukin untuk sekolah misi saya karena kami harus sekolahkan anak-anak dari desa yang tidak mampu. Saya bisa loh. Kalau saudara, kadang saya capek loh. Kita tuh pelayanan saudara. Pelayanan tuh enggak enak saudara. Karena orang pikir enak ya ibu, ya terbang sana, terbang sini. Kita tuh kadang bangun pagi, dua-dua bangun gini, kita di kota mana ini ya? Bingung loh, ini di Semarang, Makassar, Manado, apa di mana ya? Bingung. Apalagi kemarin kita pelayanan saudara ke Surabaya kan, dari Jakarta saya terbang ke Surabaya. Udah capek, terbang, ya baru turun rumah, kadang cuma ganti koper, ke bandara lagi, terbang lagi. Sudah mau landing, sudah kelihatan di bawah kota Jakarta, kota Surabaya diumumin. Maaf, kami baru mendapat pemberitahuan dari bandara, pesawat ini belum bisa landing dan kita akan berputar-putar selama 20 menit di udara. Dalam hati saya, kalau muter-muter di kota, di jalan, enak ya masih bisa ada Starbucks mampir toh. 20 menit itu lama nggak saudara? Lama, apalagi di udara. Dan itu sudah kelihatan kota di bawah, jadi dia berputar pas di pusaran angin. Bayangkan 20 menit goyang. Dalam hati saya bisa saya tuntut ini perbuatan tidak menyenangkan. Kena pasal ini. Ya, tapi melayani Tuhan, ya, itu resiko. Saya bisa memilih untuk di Jakarta enak-enakan sama anak-anak nge-mall, shopping. Tapi itu yang seperti Bapak tadi ngomong, kita harus paksa diri untuk melakukan kehendak Tuhan itu tidak mudah. Kenapa? Karena kami mau bekerja bukan hanya untuk upah yang binasa di dunia ini, tapi sampai kepada upah yang di dalam kekekalan. Dan itu tidak gampang saudara, memang saya menyadari benar perlu. Saudara, tidak gampang loh. Saya nih penginjil, saya panggilannya bukan gembala seperti Pak Obaja. Kalau saya jadi gembala, bubar semua jemaat kepahitan sama saya. Ya, contoh, orang datang, bu doain bu, tidak usah minta doa sendiri di rumah. Ya, tidak usah cari-cari pendeta, kau cari Tuhan saja. Pak Obaja nggak bisa begitu kan? Coba kalau jemaat datang, Pak doain, tidak usah doa. Bubar ini keluarga Allah. Bubar. Tapi kalau saya bisa, saya penginjil. Saya khotbah marah-marahin saudara. Ya, habis itu saya pulang, saya tinggalin ini. Saudara mau tersinggung, terluka, urusannya Pak Obaja. Bukan urusan saya. Nggak usah tepuk tangan. Ya, saya tahu panggilan saya. Dan saya tuh khotbah pindah-pindah kota, saudara. Tapi gembala, ya itu dia khotbah di sini terus. Bapak nggak bosan liatin muka-muka ini terus, Pak? Kalau saya bosan loh. Ya, oh ya,
Kalau saya saudara, khotbah di satu tempat yang sama, saya bilang sama suami, waduh, khotbah di Jakarta kalau hari Minggu 5 kali di gereja yang sama dengan suasana yang sama itu berat loh. Berat. Saya lebih suka pindah 3 tempat atau 2 tempat ya. 6 kali enggak apa-apa, yang penting pindah tempat karena beda suasana toh. Enggak gampang loh jadi gembala itu, enggak gampang saudara. Ya, makanya saya ngobrol dengan suami, kita nih keliling ke banyak gereja, melihat banyak gereja. Tadi kita duduk di situ saya bilang, ini gereja ya. Masih terasa loh suasana, ada hadirat Tuhan, masih terasa ada kehidupan. Ada kehidupan saudara. Itu saya mengakui dengan suami. Karena kita ini keliling ke banyak gereja. Kenapa? Ternyata setelah kami ngobrol, Pak Gembala ngomong, kita di sini ada pondok Daud, Bu. 24 jam non-stop. Kita bangun tahta bagi Tuhan. Oh ya itu rahasianya. Doa, pujian, penyembahan bagi Tuhan. Ya, itu loh yang menghidupkan gereja saudara. Karena ini perkara rohani, tidak bisa dengan hal-hal yang duniawi. Sementara banyak orang hanya sibuk dengan entertain, bagaimana? Lo jujur saudara, tapi Tuhan itu tidak bisa direkayasa. Ya, dan mari kita semua hari ini, benar-benar yang saya dapat satu kata hari ini, saya sama suami tadi banyak ngobrol, yes, paksa diri. Paksa diri untuk hidup kudus. Paksa diri untuk taat sama Tuhan. Paksa diri untuk berubah, saudara. Berubah. Kita akan memasuki tahun yang baru, saudara. Jangan masuk dengan cara hidupmu yang lama. Tidak ada yang bisa menjamin tahun depan ini akan terjadi apa. Anak muda, kau jangan sombong dengan kekuatanmu. Jangan sombong dengan ilmu yang kau dapat. Dunia terus berubah. Sekarang banyak kepintaran manusia yang mulai digantikan oleh robot. Ya, banyak yang mulai digantikan oleh mesin. Bank-bank mulai memberhentikan pekerja-pekerja administrasi. Kenapa? Itu bisa dilakukan oleh komputer. Bisa dilakukan sekarang. Tapi keadaan ke depan, saudara. Ya, saya dengar dari teman saya di Amerika, Bu, ini Amazon, Bu, tahun lalu aja udah pecat puluhan ribu orang. Dan Alkitab berkata di akhir zaman akan datang kesusahan yang besar. Akan datang masa sulit di akhir zaman. Dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya mau bilang kepada kita semua, terutama engkau anak-anak muda. Orang yang hidup mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang hidup menghormati Tuhan. Bagaimana caranya kita hidup menghormati Tuhan? Tunduk kepada firman Tuhan. Paksa dirimu untuk taat. Paksa dirimu untuk hidup dalam kekudusan. Anak-anak muda jangan pacaran tidak kudus. Sekarang banyak anak muda saudara, ya baru pacaran, sudah tidur bareng, ya sudah melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Ya mari kita berusaha, paksa diri untuk sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Kenapa saudara? Tidak ada jaminan bagi orang-orang yang tidak hidup taat kepada firman Tuhan. Makanya dikatakan di sini, ya berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan. Tadi saya bilang ada kehendak Tuhan, ada kehendak iblis. Yang terakhir ada kehendak diri kita. Jadi ada 3 kehendak dalam hidup ini yang harus kita timbang dan pikirkan matang-matang. Mana yang menjadi kehendak Tuhan? Dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam studi, di dalam menentukan pasangan hidup. Kita selalu diperhadapkan dengan 3 kehendak ini. Ada kehendak Tuhan, ada kehendak setan, ada kehendak diri. Kalau kita bicara tentang kehendak setan, sudah pasti itu jahat dan tidak berkenan. Tapi kalau kita bicara kehendak diri, nah ini yang seringkali abu-abu. Abu-abu saudara, antara melakukan kehendak Tuhan atau kemauan kita sendiri. Itu tidak gampang loh. Tapi Tuhan minta kita ini uji segala sesuatu. Uji dan peganglah apa yang baik. Amin. Karena kita hidup bukan untuk melakukan kemauan kita, tapi kita hidup untuk melakukan kemauan Tuhan. Kita harus hidup untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Dan kalau kita memilih untuk hidup melakukan kehendak kita, ya kita biasa-biasa aja. Kita tidak akan melihat terobosan, kita nggak akan melihat perkara yang ajaib.
Saya ingat saudara, waktu saya bertobat, ya saya mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Sampai akhirnya papi saya tahu dan dia bilang, saya bunuh kamu ya. Lebih baik saya masuk penjara daripada anak papi bikin malu keluarga. Saya bergumul dalam ketakutan yang begitu hebat ketika mendengar papi saya bilang, papi gak segan-segan bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Saya berdoa saudara, Tuhan saya bilang, ya saya takut menghadapi kenyataan di depan, tapi biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Saya bergumul, lalu akhirnya singkat cerita, Desember tahun 96, saya bertobat 95, 1 tahun saya berhasil menyembunyikan iman saya. 95, saya dipanggil papi saya tuh berdoa begini, Tuhan saya minta hadiah. Aku ulang tahun tanggal 14 Desember Tuhan, saya bilang. Saya minta hadiah satu saja. Tuhan izinkan aku bebas ke gereja. Cuma itu yang saya minta. Benar saudara, dijawab Tuhan. Tanggal 14 Desember papi saya panggil saya, dia bilang gini, Debbie kamu gak bisa balik ke agama? Papi lihat kamu gak bisa berubah. Walaupun papi bunuh kamu gak ada guna, yang mati cuma badanmu, tapi imanmu enggak. Jadi malam ini papi kasih kamu pilihan, kalau kamu tetap mau jadi Kristen, silakan kamu angkat kaki dari rumah, tinggalkan rumah ini sekarang. Dan ingat, jangan kamu bawa ijazah. Saya mau lihat, kamu ikut Yesus, Yesus kasih makan kamu pakai apa kalau kamu gak bawa ijazah. Putuskan sekarang, papi mau dengar apa keputusanmu. Saya masuk di kamar, saya menangis saudara. Saya bilang, Tuhan, saya kan cuma berdoa minta bebas ke gereja. Tuhan jawab, iya, kalau kamu diusir, kamu bukan cuma bebas pergi ke gereja, kamu bisa tidur di gereja. Emang boleh? Emang boleh begitu amat? Ya, tapi saya nggak nyangka saudara, jawaban doa saya tuh seperti itu yang Tuhan kasih. Karena di bayangan saya itu kan Tuhan bilang, ya nanti papimu aku jamah hatinya. Itu kan yang kita pikir, toh kehendak kita kan begitu toh. Ya, Tuhan jamah hati papiku. Dan dia akan berkata, Debbie, kamu mau jadi Kristen? Iya, silahkan kamu ke gereja. Papi tidak larang anakku sayang. Loh bisa nggak menjawab begitu? Bisa nggak? Bisa, sepupu saya, Muslim saudara, dia bertobat terima Tuhan Yesus. Papinya tahu, marah besar. Papinya bilang, kalau kamu jadi Kristen, kamu bayar sendiri kuliahmu. Papi tidak mau urusan, silakan kamu jadi Kristen. Dia berdoa, Tuhan, jamah hati papiku. Seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan akan mengalirkannya kemanapun Tuhan ingini. Itu kan ayat toh. Dia doa puasa saudara. Cuma 3 hari. Papinya terbang datang ke kotanya dipanggil. Nur Hayati, sini kamu. Iya pap. Kamu benar mau jadi Kristen? Iya pap. Keputusan papi begini ya. Kalau kamu mau jadi Kristen, kamu harus menikah sama orang Kristen. Kamu mati harus dikuburkan secara Kristen. Jangan kau pindah-pindah agama lagi. Karena agama itu bukan untuk main-main. Tepuk tangan toh, dengar begitu toh? Tepuk tangan. Dahsyat, Tuhan mengabulkan doaku toh. Jadi waktu saya menghadapi itu, sepupu saya bilang begini, Deb, kamu contoh doaku ya. Kamu contoh doaku. Dia kasih saya ayatnya, nih catat ayatnya. Kamu ganti di situ hati raja menjadi hati papi. Seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan akan mengalirkannya kemanapun Tuhan ingini. Saya perkatakan itu. Saya ikuti doa puasa. Dia 3 hari, saya 3 bulan. Lebih lama siapa? Lebih lama saya. Dengan harapan kehendakku jadilah. Dengan harapan papi saya datang dan berkata, sini kamu Debbie, kamu mau jadi Kristen? Cari jodoh orang Kristen. Kamu mati dikuburkan secara Kristen. Jangan pindah-pindah agama. Maka kita tepuk tangan. Kenapa tidak ada yang tepuk tangan? Tidak usah tepuk tangan. Saudara, ternyata doanya dijawab Tuhan. Benar, saya dipanggil. Sini kamu mau jadi Kristen? Iya. Angkat kaki dari rumah. Teganya kau menertawakanku. Harusnya kau menangis. Itu sedih loh saudara, sedih. Angkat kaki dari rumah. Jangan anggap kamu punya keluarga. Dan kalau kamu mau pergi, jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya bilang, Tuhan, itu bukan kehendakku Tuhan. Doaku enggak begitu Tuhan. Saya enggak pernah minta usir aku dari rumah, enggak. Nek, saya diusir, saya mau hidup bagaimana, saya mau tinggal di mana. Saya baru lulus SMA waktu itu.
Masih kecil, masih imut. Sekarang amit. Tapi saudara, itu kehendak Tuhan. Saya sama sepupu saya sama kasusnya. Tapi yang membedakan di proses. Dia tetap aman tinggal di keluarganya, dibayari, dia tinggal dalam zona nyaman. Tidak ada tantangan. Jadi ya hidupnya biasa-biasa saja. Dia jadi Kristen biasa-biasa saja. Melayani juga biasa-biasa saja. Dulu saya bertanya, Tuhan kenapa aku diusir dari rumah Tuhan? Betapa tega Engkau. Dulu. Saya bertanya, kenapa Tuhan Engkau bedain aku dari sepupuku? Dia nggak diusir, aku diusir. Tapi Tuhan bilang, shh, aku tahu rencana yang terbaik bagimu. Nggak usah protes, memang berat, air mata memang. Saya tinggalkan rumah dari kota Poso, saya ke kota Palu. Tinggal di kos-kosan, cuci baju anak kos, nyapu, nyetrika, masak, jadi pembantu di situ. Iblis ngomong, goblok. Ikut Yesus jadi pembantu. Kenapa kau nggak pulang ke keluargamu? Di sana ada pembantu cuciin bajumu. Kenapa kau cuci bajunya orang? Saya berkata, iblis, aku telah dibeli dan hargaku lunas dibayar. Dan hidupku bukan milikku lagi, tapi milik Kristus. Dan Tuhan sedang mencari orang-orang yang radikal dan berani percaya kepada rencana Tuhan. Agar engkau bisa menjadi orang-orang yang mencatat sejarah di dalam imanmu. Katakan, amin saudara. Ayo berani melangkah melakukan sebuah terobosan. Jangan tinggal di zona nyaman. Saudara, hari ini, dengan melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya berkata, Tuhan terima kasih. Karena waktu itu aku diusir Tuhan. Makanya aku jadi Debbie Basir yang seperti hari ini. Kalau saya tidak diusir Tuhan, saya cuma jadi seperti ini yang tidak ada apa-apanya hidupku Tuhan. Saudara, mari kita melangkah masuk kepada kehendak Tuhan sekalipun itu berat. Tapi kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi saudara dan saya. Karena itu jangan pernah menyerah. Sekalipun proses harga yang harus kita bayar itu mahal. Tapi kita mau berkata, yes, aku percaya rencana Tuhan itu yang terbaik bagi hidupku. Karena itu firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan apa yang baik, kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu kehendak Tuhan bagi hidup kita. Mari kita berdoa hari-hari ini, bawa hidup kita kepada Tuhan. Anak-anak muda, bawa masa depanmu kepada Tuhan. Jangan hancur hanya karena engkau jatuh dalam seks bebas, engkau jatuh dalam narkoba, engkau jatuh dalam tipuan-tipuan iblis yang coba menghancurkan masa mudamu. Sebab engkau berharga di mata Tuhan. Engkau mulia di mata Tuhan. Dan dia punya rencana yang besar bagi hidup saudara dan saya, amin. Jangan biarkan setan merusak hidup kita. Jangan biarkan rencana iblis yang terjadi atas hidup kita. Tapi kita berdiri saudara, supaya kita menjadi berkat bagi bangsa ini, menjadi berkat bagi kota kita. Dan orang bisa melihat kita sebagai suratan Kristus yang terbuka. Sebab hidup kita bisa dibaca oleh semua orang. Kalau engkau berkata pengikut Kristus, tapi hidupmu gak berubah, perlu bertanya apakah engkau sungguh-sungguh ketemu Tuhan atau tidak. Karena orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia harus mengalami perubahan hidup. Amin saudara. Ketika saya bertobat, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi saya bilang, oh ini penyebabnya, makanya kamu jadi aneh. Dan semua orang yang bertobat pasti akan jadi apa? Coba lihat kanan kirimu, bilang, udah aneh belum kau? Bilang, ya kau udah aneh belum? Kenapa saya bilang aneh? Dulu saya keluar dugem, pulang jam 2 malam, dipukuli papi saya. Dihajar sampai babak belur. Awas kalau kamu pulang malam. Besok saya nggak pulang jam 2, saya pulang jam 3. Tambah dihajar nggak? Dihajar lagi. Semakin dihajar saya bilang, kenapa kau nggak bunuh saya sekalian? Saya nggak pernah minta lahir di dunia ini. Saudara, engkau tidak akan pernah bisa mengubah anakmu, suamimu, siapapun. Hanya Tuhan yang bisa mengubah seseorang. Karena itu saudara, mari kita menjadi saksinya Tuhan. Warisan yang paling baik untuk engkau tinggalkan bagi anak-anakmu itu warisan iman. Bukan harta, bukan kekayaan, tapi iman kepada Tuhan. Supaya mereka melihat bagaimana hidup orang tuanya. Dan mereka bisa meniru. Daud berkata kepada Salomo. Dia bilang, hai anakku, kalau engkau kelak menjadi raja,
kenalilah Allah ayahmu. Kenalilah Allah ayahmu. Kenapa Daud berkata begitu, saudara? Ini berbicara tentang hubungan Daud dengan Tuhan. Dan itu menjadi sebuah teladan. Saya berkata kepada anak-anak saya bilang, Dek, kamu jangan sombong ya. Sehebat apapun engkau menuntut ilmu, ingat loh, hanya perkenanan Tuhan yang bisa membawa engkau masuk dalam kemuliaan. Masuk dalam kemuliaan. Loh saudara, kalau mau dipikir saya, ini bisa jadi apa? Saya tuh keluar dari rumah gak bawa apa-apa. Tidak bawa ijazah, itu saya minus hidup saya. Saya memulai hidup dari min. Tapi kalau saya bisa jadi seperti hari ini, makanya Tuhan tahu, karena saya nggak ada ijazah, saya nggak bisa diterima. Kemarin saya isi Natal di perusahaannya Pak Rudi Tanu. Saya tanya sama Pak Rudi, dia duduk di situ, Pak, kalau seperti saya, Pak, datang melamar di perusahaannya Bapak, saya bilang, Pak, saya mau melamar kerja di perusahaan Bapak, saya nggak ada ijazah, Pak. Saya mau tanya, Pak, kira-kira jabatan yang cocok buat saya itu apa? Nggak ada ijazah. Pak Rudi langsung jawab, cleaning service, Bu. Loh, emang bener. Bener. Saya nggak ada ijazah, melamar, ya yang paling cocok apa? Cleaning service, itu pun belum tentu bisa. Tuhan tahu. Saya nggak mungkin bisa cari pekerjaan tanpa ijazah. Makanya, saya jadi YouTuber. Amin. Loh iya saudara. Ya. Lewat pelayanan, saya ingat banget ketika saya ada di kos-kosan di Palu. Saya puasa, hampir tiap hari saya puasa. Puasa itu karena terpaksa, memang nggak ada makanan di kos-kosan. Daripada saya cuma nahan lapar, nggak dapat upah, mending tak puasa sekalian toh. Dapat upah dalam kekekalan toh. Sama-sama laparnya loh. Saya berdoa waktu itu, Tuhan, Engkau mau bawa kemana aku ini Tuhan? Hidupku sampai kapan begini Tuhan? Mau kerja nggak ada ijazah, mau ini nggak ada ijazah. Waktu saya bertanya seperti itu, saya dibawa dalam satu penglihatan. Saya berdiri di satu panggung, saudara. Di bawah itu lautan manusia, ratusan ribu orang. Lalu Tuhan berkata begini, satu saat engkau akan melihat itu terjadi. Engkau akan menyampaikan isi hatiku kepada ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Oh, saya merinding ketika penglihatan itu. Lalu Tuhan bicara, bangsa-bangsa menantikan pengajaranmu, pulau-pulau menantikan pengajaranmu. Saya gemetar, iya Tuhan, amin, amin, yes, bersuka cita saya. Begitu amin, buka mata, pakaian kotor. Memang paling enak di hadirat Tuhan, jangan buka mata. Karena waktu kita buka mata, kita lihat kenyataan tidak seindah iman yang kita lihat. Tapi saya tunggu itu terjadi. Dan saya mau bersaksi kepada saudara, hari ini saya bersaksi dari mimbar itu, penglihatan itu terjadi di dalam hidup saya. Terjadi dan Tuhan genapi itu saudara. Benar, bangsa-bangsa menantikan pengajaranku, pulau-pulau menantikan pengajaranku. Saya keliling ke luar negeri pelayanan saudara. Ya, nanti bulan Februari ke Jepang, bulan Maret ke Amerika 1 bulan, pelayanan keliling. Apa yang Tuhan buat tidak bisa kita pikir dengan pikiran kita. Setahun 4 kali saya keluar negeri. Karena Tuhan. Karena Tuhan. Makanya saudara, jangan pernah coba melangkah dengan kekuatanmu sendiri, melakukan kehendakmu. Sebab apa? Rencana Tuhan, kehendak Tuhan lebih besar daripada rencana kita. Amin. Saya berdoa, kita sedang mempersiapkan diri memasuki tahun 2024. Kita harus berdoa bagi bangsa kita, saudara. Ini tahun-tahun panas, tahun politik. Ingat ya, ingat, pilpres sebentar lagi. Siapapun presiden yang terpilih, ya, itu pilihan Tuhan yang terbaik. Kita semua berdoa itu terjadi, pilihan Tuhan. Ingat, ingat, ingat. Pilihan boleh beda. Tapi please, nggak usah berantem, nggak usah saling menjelekkan. Jangan membawa perpecahan. Saya mau bilang satu hal, siapapun presidennya, kau tetap kerja supaya kau bisa makan. Tidak ada kau bisa enak-enak tidak kerja. Siapa bilang? Makanya jaga damai sejahtera. Ya, tidak usah saling menjelekkan. Di grup ada yang left group gara-gara pilihannya berbeda. Ya, saya kadang bingung foto sama jemaat. Bu, tangannya gini ya, tangannya gini ya, tangannya gini ya, tangannya gini. Saya pilih gini. Ya, saudara, kita tetap satu bangsa. Ini namanya pesta demokrasi. Tidak usah terpancing, tidak usah terbawa emosi. Gara-gara presiden, ingat siapapun presidennya, kau tetap kerja. Bangun dari tidurmu, amin. Dan paksa dirimu, amin. Supaya engkau melihat perubahan dalam hidupmu. Karena perubahan hidup, perubahan nasib akan mengikuti perubahan karakter. Kalau karakter kita berubah, nasib kita berubah. Karaktermu gak berubah, jangan mimpi kau lihat perubahan pada nasibmu. Ada orang-orang yang hidupnya gak pernah berubah. Begitu terus. Ya, dari dulu sampai selama-lamanya hidupnya begitu. Saya tanya, kamu kok gak berubah-berubah? Iya, seperti Tuhan Yesus, Bu.
Tuhan Yesus kan tidak berubah, aku pun tidak berubah, Fred. Saya bilang, Yesus nggak berubah, kau harus berubah. Amin. Bilang kanan kirimu, kau harus berubah loh. Ya, Yesus nggak berubah, tapi kau harus berubah. Ayo saudara, ya kita bangun diri kita di atas dasar firman Tuhan. Ketika kita hidup melakukan kehendak Tuhan, tidak perlu takut hari depan seperti apa, 2024 mau gelapnya seperti apa. Alkitab berjanji, Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya.